Bab 6. Visi. Aku harap para pembaca mengerti setelah membaca halaman-halaman buku ini bahwa aku bukan ilmuwan atau filsuf. Mereka tidak boleh berharap memperoleh dariku buah-buah yang dikumpulkan dari studi-studi yang luas atau perbendaharaan yang dibawa oleh sebuah pikiran yang terdidik dalam pencarian pengetahuan yang sulit. Untunglah bagiku subjek agama menjadi semakin menarik dan bernilai dengan pengalaman-pengalaman orang-orang yang sungguh-sungguh yakin akan kebenarannya. Inilah apologia dalam mengisahkan sebagian dari kisah hidupku yang selalu menyadari agamaku melalui suatu proses pertumbuhan dan bukan karena warisan atau pengaruh asing. Manusia telah menjadikan keseluruhan geografi bumi sebagai miliknya dengan mengabaikan batas-batas iklim. Karena berbeda dengan singa dan rusa, dia memiliki kekuatan untuk menciptakan kulit dan suhu yang cocok bagi dirinya, termasuk kemampuan untuk meminjam kulit dan pemilik aslinya merampas lemak mereka dengan curang. Kerajaannya juga selalu lestari melintasi waktu berkat kelebihan kekuatan ingatannya yang berhubungan dengan sangat mudahnya untuk meminjam harta dari masa lalu dari semua penjuru dunia. Dia berdiam dalam suatu semesta sejarah, dalam suatu lingkungan ingatan yang sinambung. Binatang menempati waktu hanya melalui pengembangbiakan rasnya sendiri, tetapi manusia melalui ingatan-ingatan dari pikirannya yang ditumbuhkan sepanjang riwayat kemajuannya. Kebesaran pengetahuan dan kearifannya itu disebabkan karena akar-akar mereka menyebar ke dalam wilayah sejarah yang jauh dan mengisap sari-sarinya. Manusia memiliki hunian yang lain dalam wilayah kesadaran batin, dalam unsur dari suatu nilai yang imaterial. Ini adalah suatu dunia di mana dari dasar kesadarannya sering seperti sebuah benih tiba-tiba menjulurkan tangkai-tangkainya dari lahan pikirannya ke pusat kebebasan yang bercahaya, dan orang kemudian merealisasikan kebenarannya dalam manusia universal. Aku harap ada manfaatnya bila aku kisahkan pengalaman pribadiku tentang suatu semburan spiritual yang tiba-tiba dari dalam diriku seperti arus bawah tanah dari suatu arus abadi yang mendadak menyembur ke permukaan. Aku dilahirkan dalam sebuah keluarga yang pada waktu itu bertekad mengembangkan suatu agama monoteistik yang didasarkan pada filsafat Upanishad. Entah bagaimana pikiranku mula-mula tetap tidak peduli, sama sekali tidak terpengaruh oleh agama apapun. Karena keganjilan watakku itu, maka aku menolak menerima ajaran agama apapun hanya karena orang-orang di sekelilingku meyakini bahwa agamanya benar. Aku tidak bisa membayangkan bahwa aku memeluk suatu agama karena semua orang yang aku percayai meyakini nilai agama itu. Demikianlah, maka pikiranku ditumbuhkan dalam suasana kebebasan. Kebebasan dari dominasi agama apapun yang mendasarkan kebenarannya pada prioritas sesuatu kitab suci atau pada ajaran dari sekelompok penyembah terorganisasi. Karena itu orang yang bertanya kepadaku boleh saja menyaksikan keyakinanku dan menolak kesaksianku. Bila demikian, otoritas dari suatu kitab yang dimuliakan oleh sejumlah besar orang mungkin lebih dihargai ketimbang pernyataan dari seseorang. Dan karena itu aku tidak pernah menyatakan berhak mengajari orang. Ketika aku mengingat kembali masa-masa itu, terasa bagiku bahwa secara tidak sadar aku mengikuti jalan dari para leluhurku yang menganut Veda.
dan aku terinspirasi oleh langit tropis yang membawa bayangan adanya suatu tempat di sana yang paling tinggi. Keindahan awan yang berkumpul mengambang rendah dibebani hujan yang belum turun. Ketakjuban terhadap topan yang menyapu dan mengombang-ambingkan pohon-pohon kelapa. Kesendirian dari tengah hari yang terik di musim panas selalu mengingatkan diriku bahwa aku tidak sendirian. Kemudian datang upacara peresmianku ke dalam tingkat Brahmana ketika ayat meditasi Gayatri diberikan kepadaku, yang maknanya menurut penjelasan yang diberikan kepadaku adalah sebagai berikut. Biarkan daku merenungkan kegemilangan cinta Dia yang menciptakan bumi, udara, dan langit penuh bintang, dan mengirim kekuatan pemahaman dengan pikiran-pikiran kita. Ini memberikan suatu perasaan kemuliaan agung dalam diriku. Setiap hari bermeditasi tentang kedirian yang tak terhingga dalam satu aliran penciptaan dalam pikiranku dan dunia luar. Walau dewasa ini aku tidak menemukan kesulitan dalam menyadari kedirian ini sebagai suatu kepribadian yang tak terhingga, dalam mana subjek dan objek disatukan dengan sempurna. Pada waktu itu gagasan ini sangat samar bagiku. Karena itulah maka arus perasaan yang dibangkitkannya dalam pikiranku waktu itu tidak jelas, seperti aliran udara, yaitu udara yang memerlukan suatu dunia untuk memenuhi dirinya dan memuaskan diriku. Karena jelas bahwa agamaku adalah agama penyair dan bukan agama ortodoks, manusia saleh, juga bukan agamanya teolog. Aku rasakan sentuhannya melalui aliran yang tak terlihat dan tak berjejak itu, seperti yang aku alami dengan lagu-laguku. Kehidupan agamaku telah menuruti garis pertumbuhan misterius yang sama dengan kehidupan puisiku. Entah bagaimana keduanya bersatu dan prosesnya tidak aku sadari. Walau penyatuan ini memerlukan periode upacara yang panjang. Ketika usiaku 18 tahun, suatu embusan pengalaman religius mendadak datang ke dalam kehidupanku dan berlalu dengan meninggalkan dalam ingatanku suatu pesan langsung dan realitas spiritual. Suatu hari selagi aku berdiri memandang fajar pagi, saat matahari menyinarkan cahayanya dari balik pepohonan, mendadak aku merasa seakan-akan suatu kabut dari masa lalu sekilas menghilang dari mataku, dan cahaya pagi pada permukaan bumi menampakkan suatu kebahagiaan batin yang bersinaran. Tirai maya keseharian disapu dari semua benda dan semua manusia, dan keberartian mereka semakin tampak dalam pikiranku. Dan inilah definisi keindahan yang selalu kuingat dari pengalaman ini adalah pesan kemanusiaannya. Perluasan mendadak dari kesadaranku terhadap dunia manusia yang super personal. Puisi yang aku tulis pada hari pertama ketakjubanku itu, ku beri judul Kebangunan Air Terjun. Air terjun yang rohnya tertidur dalam kesendiriannya dalam es, disentuh sinar matahari dan menyembur dalam suatu semburan kebebasan. Ia menemukan keberakhirannya dalam suatu pengorbanan tanpa akhir, dalam suatu kesatuan abadi dengan laut. Setelah 4 hari ketakjubanku ini berlalu, dan kelopak mata menutup pemandangan batinku, dalam kegelapan itu, dunia kembali menyelimutkan kabut kesamaran pada kenyataan sehari-hari. Ketika usiaku semakin bertambah dan aku mengerjakan suatu pekerjaan yang menuntut tanggung jawab di beberapa desa, aku tinggal dalam sebuah kampung di mana arus waktu berjalan lambat dan kebahagiaan serta kesedihan
memiliki warna dan cahaya yang tidak rumit. Hari yang sangat berarti bagiku itu datang dengan segala keremehan harian dari kehidupan yang biasa-biasa saja. Pekerjaanku yang biasanya di pagi hari telah berakhir, dan sebelum pergi mandi aku berdiri sejenak di muka jendelaku, memandangi pasar di tepi sebuah sungai kering, menyambut banjir hujan yang pertama sepanjang alirannya. Mendadak aku menyadari adanya getaran jiwa dalam diriku. Dunia pengalamanku dalam sekejap terasa disinari, dan kenyataan-kenyataan yang tersebar dan samar memperoleh kesatuan makna yang besar. Perasaan yang aku rasakan itu adalah bagaikan perasaan yang dialami orang yang meraba-raba dalam kabut tanpa mengetahui arah, ketika tiba-tiba dia mendapati bahwa dia berdiri di muka rumahnya sendiri. Aku masih ingat hari di masa kecilku ketika aku diharuskan memahami pelajaran-pelajaranku dalam buku bacaan pertama yang penuh dengan kata-kata yang sulit dieja. Pagi hari itu tampak bagiku seperti suatu halaman yang tadinya dihiasi dengan meriah menjadi berdebu dan pudar. Hilang warnanya menjadi coretan, noda, dan goresan tanpa makna dan membosankan. Tiba-tiba aku sampai pada sebuah kalimat yang bersajak, yang bisa diterjemahkan seperti ini: hari hujan, daun-daun bergetar. Segera aku kembali ke dunia di mana aku memperoleh kepahamanku. Pikiranku menyentuh wilayah ekspresi kreatif, dan pada saat itu aku bukan lagi hanya seorang pelajar saja yang pikirannya dibuyarkan oleh pelajaran-pelajaran membaca, terkurung dalam ruangan kelas. Gambaran daun-daun bergetar yang didera hujan membuka pikiranku tentang dunia yang tidak hanya memberi informasi, tetapi juga memberi suatu keselarasan dengan pikiranku yang bergejolak dalam kesatuan suatu inspirasi. Seperti itu pula bagi itu di desa. Kenyataan-kenyataan kehidupanku tiba-tiba terpampang di mataku dalam suatu kesatuan kebenaran yang bercahaya. Semua hal yang tadinya tampak seperti gelombang-gelombang lepas, kini kulihat hubungannya dengan lautan yang tanpa batas. Aku merasa yakin bahwa ada suatu kedirian yang memahami diriku dan duniaku, sedang mencari ekspresinya yang terbaik dalam semua pengalamanku, menyatukan pengalaman-pengalaman tersebut dalam suatu individualitas yang semakin meluas, yang merupakan suatu karya seni spiritual. Kepada kedirian inilah aku bertanggung jawab, karena penciptaan dalam diriku adalah miliknya selain milikku. Mungkin saja pikiran kreatif ini juga yang membentuk semesta ini menjadi gagasan abadi, tetapi dalam diriku sebagai satu pribadi, ia memiliki pusat-pusat istimewanya untuk suatu hubungan pribadi yang tumbuh menjadi suatu kesadaran yang semakin dalam. Aku mengalami kesedihan-kesedihanku yang meninggalkan kenangannya sebagai goresan pedih yang panjang melintasi hari-hariku. Tetapi aku merasa pada saat itu bahwa dalam kesedihan-kesedihan itu aku membiarkan diriku menjadi bagian dari upaya penciptaan yang selalu melampaui batas-batas pribadiku, seperti bintang-bintang yang setiap kedipan cahayanya menerangi sejarah alam semesta ini. Ini membuat aku merasa sangat berbahagia, karena dalam kehidupanku aku merasakan adanya suatu misteri dari suatu pertemuan antara dua pribadi dalam suatu kerjasama kreatif. Akhirnya aku merasa bahwa aku telah menemukan agamaku, agama manusia, dalam mana yang tak terhingga meresap ke dalam kemanusiaan dan mendekati aku, meminta cinta dan kerja samaku.
Gagasanku ini belakangan menemukan ekspresinya dalam beberapa puisiku yang aku tujukan kepada yang aku sebut Jivan Devata, dewa kehidupanku. Aku menyadari sepenuhnya kelemahanku dalam bahasa asing, maka dengan ragu-ragu aku menyajikan terjemahan ini, yakin bahwa penafsiran yang diperoleh dari puisi yang aku tulis sendiri ini lebih autentik ketimbang jawaban-jawaban yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan terbuka. Engkau yang merupakan roh terdalam dari eksistensiku, bersenang dirikah engkau, dewa kehidupanku, karena aku beri engkau cangkirku, berisi segala kepedihan dan kebahagiaan yang telah diserahkan oleh buah-buah anggur jantungku yang remuk. Aku tenun selimut ranjangmu dengan irama warna-warni dan lagu-lagu, dan dengan emas cair hasrat-hasratku. Aku bentuk benda-benda mainan untuk melewatkan hari-harimu. Aku tidak tahu kenapa engkau memilihku sebagai rekanmu, dewa kehidupanku. Apakah engkau simpan siang dan malamku, perbuatan-perbuatanku dan impian-impianku sebagai bahan-bahan karya senimu, dan menguntai lagu-laguku tentang musim gugur dan musim semi pada kalungmu, dan mengumpulkan bunga-bunga dari saat-saat sadarku untuk kamu jadikan mahkotamu. Aku lihat matamu memandang pada kegelapan dalam hatiku, dewa kehidupanku. Aku bertanya apakah kegagalan-kegagalanku dan kesalahan-kesalahanku dimaafkan, karena banyak hari-hariku yang tanpa amal dan malam-malamku penuh alpa. Sia-sialah bunga-bunga yang memudar dalam kegelapan tidak dipersembahkan kepadamu. Sering dawai-dawai letih sitarku lunglai melawan alunan lagu-lagumu, dan sering pada remah-remah waktu yang tersia-sia, petang-petangku yang sepi dipenuhi air mata. Tetapi apakah hari-hariku telah berakhir, dewa kehidupanku? Sementara lengan-lenganku yang memelukmu menjadi terkulai, ciuman-ciumanku kehilangan kebenaran mereka. Maka bubarkan pertemuan pada hari yang lesu ini. Segarkanlah kembali si tua dalam diriku dengan bentuk-bentuk kebahagiaan segar, dan biarkan perkawinan terjadi sekali lagi dalam suatu upacara kehidupan yang baru. Di sini engkau akan mengerti betapa aku tidak menyadari perjalananku ke arah realisasi yang aku temukan pada saat bermalasan pada suatu hari di bulan Juli, ketika awan-awan pagi menebal di ufuk timur dan sebuah bayang-bayang yang lembut terbaring pada cabang-cabang bambu yang bergetaran, sementara sekelompok anak-anak desa riuh menghela sebuah perahu nelayan tua dari tepi sungai, dan aku tidak bisa mengatakan betapa pada saat itu suatu rangkaian pikiran melintasi otakku, seperti sebuah karavan asing membawakan harta dari suatu kerajaan yang tak kukenal. Sejak masa kecilku aku sangat peka, sehingga pikiranku selalu bergolak dengan kesadaran tentang dunia sekelilingku, baik alam maupun manusianya. Kami memiliki sebuah kebun kecil di sebelah rumah. Kebun itu bagaikan negeri peri bagiku, di mana segala keindahan yang menakjubkan merupakan kejadian sehari-hari. Hampir setiap pagi saat dini hari, aku akan berlari keluar dari ranjangku dan bergegas untuk menyambut rona merah pertama fajar, menembusi cabang-cabang pohon-pohon kelapa yang bergoyang berbaris panjang batas kebun. Sementara rumput berkilat ketika embun diembus poi pagi, langit terasa menyampaikan seruan persahabatan pribadi kepadaku.
dan segenap hatiku, bahkan seluruh tubuhku. Biasa meneguk anggur cahaya dan kedamaian pada saat-saat yang sunyi tersebut. Aku selalu menjaga agar tidak kelewatan satu pagi pun, karena setiap pagi terlalu berharga bagiku. Lebih berharga ketimbang emas bagi si kikir. Aku yakin bahwa aku merasakan adanya suatu makna yang lebih besar dari diriku ketika tirai antara diriku dengan alam di luar diriku disingkapkan. Aku telah diberkati dengan perasaan takjub yang memberi seorang anak hak untuk memasuki perbendaharaan misteri kedalaman eksistensi. Aku abaikan pelajaran-pelajaranku di sekolah, karena pelajaran-pelajaran itu dengan kasar mencabikkan diriku dari konteks duniaku, dan aku merasa sangat sedih, seperti kelinci yang terkurung dalam sebuah lembaga biologi. Barangkali ini akan menjelaskan makna dari agamaku. Dunia ini bagiku adalah dunia yang hidup, yang sangat dekat dengan kehidupanku, diresapi dengan suatu sentuhan halus kekerabatan yang meninggikan nilai kedirianku. Benar bahwa dunia ini juga memiliki aspek impersonal dari kebenaran yang dikejar oleh manusia yang menekuni sains yang impersonal. Ayahku memiliki hubungan pribadi dengan putranya, tetapi sebagai dokter dia mungkin melepaskan kenyataan putra ini dari hubungan itu dan membiarkan anak ini menjadi suatu abstraksi baginya. Hanya merupakan suatu tubuh hidup yang memiliki fungsi-fungsi fisiologis. Tidak benar kalau dikatakan bahwa karena ketegunannya dalam pekerjaannya, dia kemudian sepenuhnya membuang unsur pribadi dari hubungannya dengan putranya itu, dan dia mencapai suatu kebenaran yang lebih besar sebagai dokter ketimbang sebagai ayah. Pengetahuan ilmiahnya tentang putranya adalah informasi tentang suatu fakta dan bukan kesadaran tentang suatu kebenaran. Dalam perasaan akrabnya terhadap putranya, dia menyentuh kebenaran tertinggi, kebenaran hubungan, kebenaran suatu keselarasan dalam alam semesta, asas fundamental dari penciptaan, bukan hanya jumlah proton dan elektron yang merupakan kebenaran suatu unsur, melainkan misteri hubungan mereka yang tidak bisa dianalisis itu. Kita segera menjadi sadar akan kebenaran hubungan ini dalam diri kita, dalam kasih kita, dalam kebahagiaan kita. Dan dari pengalaman kita ini, kita memiliki hak untuk mengatakan bahwa yang tertinggi, yang menghubungkan segala hal, memahami semesta, semuanya adalah cinta. Cinta yang merupakan kebenaran tertinggi menjadi hubungan yang paling sempurna. Aku masih ingat perasaan terkejut dan jijikku ketika aku masih kecil, dan seorang mahasiswa kedokteran menunjukkan sepotong tenggorokan manusia dan mencoba menarik perhatianku kepada bentuk dan strukturnya. Dia mencoba meyakinkanku bahwa itulah sumber dari suara manusia yang indah itu. Tetapi aku tidak bisa membiarkan perajin menduduki tahta yang seharusnya diduduki seniman yang menyembunyikan peralatan dan menunjukkan penciptaan dalam kesatuannya yang tak terperi. Tuhan tidak menghendaki diungkapkannya catatan kekuasaannya yang tertulis dalam tulisan-tulisan geologi, tetapi dia bangga terhadap ekspresi keindahan yang disebarkannya pada rumput-rumput yang hijau, dalam bunga-bunga, dalam cerminan warna-warna di awan, dalam bisikan musik air yang mengalir. Aku tidak bisa membayangkan siapa atau apa yang menyentuh dawai-dawai hatiku, seperti bayi yang tidak mengetahui nama ibunya, atau siapa atau apa ibu itu. Yang selalu aku rasakan adalah suatu kepuasan yang dalam atas adanya kepribadian yang mengalir ke dalam diriku melalui saluran-saluran komunikasi hidup dari segala sisi.
Aku khawatir ilmuwan akan mengingatkanku bahwa mengabaikan perbedaan antara hidup dan mati, antara manusia dan bukan manusia adalah pertanda pikiran primitif. Sementara aku mengakui hal itu, izinkan aku berharap bahwa itu bukanlah sebuah kecaman tajam, melainkan sebaliknya, mungkin merupakan naluri sejati dari sains itu sendiri. Suatu logika naluriah yang membuat pikiran primitif berpikir bahwa kemanusiaan telah menjadi mungkin sebagai kenyataan hanya karena adanya suatu kebenaran manusia universal yang selaras dengan nalarnya, dengan kehendaknya. Dalam rincian-rincian dari semesta kita terdapat beberapa perbedaan yang bisa disebut sebagai bukan manusiawi. Tetapi esensinya tidak demikian. Tulang-tulang itu berbeda dari otot, tetapi mereka secara organis merupakan kesatuan dari tubuh. Perasaan bahagia, imajinasi kita, menyadari adanya suatu kesatuan organis yang besar dengan semesta yang dipahami oleh pikiran manusia, tanpa meremehkan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam manifestasi-manifestasi terperinci. Tak ada salahnya kalau mempercayai pikiran yang kadang-kadang dibuat sangat menyadari adanya suatu kepribadian yang melingkupi semua yang bertanggung jawab kepada kepribadian manusia. Rincian-rincian realitas harus dipelajari dalam perbedaan-perbedaan mereka oleh sains, tetapi sains tidak bisa mengetahui watak dari kesatuan agung dari hubungan yang melingkupinya, yang hanya bisa disadari oleh roh manusia. Karena itu imajinasi purba manusialah imajinasi yang segar dan dekat dalam merasakan pengalaman-pengalaman yang berseru dalam bait penyair ini. Kearifan dan roh semesta, jiwamu yang merupakan keabadian pemikiran dan memberi napas kepada bentuk dan bayangan serta gerakan abadi. Dan penyair lainnya berbicara tentang cahaya yang senyumnya menyalakan semesta, keindahan yang di dalamnya mengandung segala yang bekerja dan bergerak. Teolog mungkin mengikuti ilmuwan dan menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa semua yang telah aku tulis adalah panteisme. Tetapi marilah kita tidak memanjakan diri dalam pemujaan istilah dan malahan mengubur kebenaran yang hidup. Ketika aku katakan bahwa aku seorang manusia, maka ini mengandung arti bahwa terdapat apa yang disebut sebagai suatu gagasan umum tentang manusia yang selalu menampakkan dirinya dalam setiap makhluk manusia yang berbeda dari individu-individu lainnya. Jika kita dengan gampang menamakan keyakinan seperti itu sebagai panantropi yang membelokkan pikiran kita dari kemisteriusannya dengan memberi sebutan seperti itu, maka hal itu tidak membantu kita. Biarlah aku tegaskan keyakinanku dengan mengatakan bahwa dunia ini yang terdiri dari apa-apa yang kita sebut benda-benda hidup dan mati telah menemukan pemenuhannya dalam diri manusia yang merupakan ekspresinya yang terbaik. Manusia sebagai penciptaan mewakili pencipta, dan inilah sebab dari semua makhluk maka manusialah yang mampu memahami dunia ini dalam pengetahuannya dan dalam perasaannya dan dalam imajinasinya untuk merealisasikan dalam roh dirinya suatu kesatuan dengan suatu roh yang berada di mana-mana. Ada sebuah gambaran yang biasa aku ceritakan, yang di dalamnya aku gambarkan bahwa seorang asing dari sebuah planet lain telah mengunjungi bumi kita dan mendengar suara seorang manusia dari sebuah rekaman. Yang dilihatnya dan yang dilihat bergerak olehnya adalah sebuah piringan yang berputar. Dia tidak mampu menemukan kebenaran personal yang ada di baliknya, sehingga menerima fakta ilmiah
yang impersonal itu sebagai kebenaran, fakta yang bisa disentuh dan diukur. Dia akan bertanya-tanya bagaimana mungkin sebuah mesin itu berbicara kepada jiwa. Kemudian, jika dia terus menyelidiki misteri itu, dia akan sampai kepada jiwa dari musik itu melalui sebuah pertemuan dengan penggubahnya. Dia akan segera mengerti makna dari musik itu sebagai komunikasi personal. Apa-apa yang hanya memberi informasi kepada kita bisa dijelaskan dalam kerangka pengukuran, tetapi apa-apa yang memberi kegembiraan tidak bisa dijelaskan dengan fakta-fakta. Dari pengelompokan atom-atom dan molekul saja, di suatu tempat dalam susunan dunia ini, terdapat suatu keinginan besar untuk memberi kita kegembiraan, yang menunjukkan bahwa di alam semesta, di atas makna dari benda dan daya, terdapat suatu pesan yang disampaikan melalui sentuhan gaib kepribadian. Sentuhan ini tidak bisa dianalisis, ia hanya bisa dirasakan. Kita tidak bisa membuktikannya lebih dari manusia yang berasal dari planet lain yang bisa membuktikan dengan memuaskan hati teman-temannya adanya kepribadian yang tetap tidak terlihat, tetapi yang melalui mesin berbicara langsung kepada hati. Apakah hanya karena mawar itu bulat dan merah, maka ia memberikan kepuasan yang lebih besar ketimbang emas yang bisa memberiku kebutuhan hidup, atau sejumlah budak? Mungkin pada awalnya orang bisa mengingkari kebenaran bahwa sekuntum mawar memberi lebih banyak kegembiraan ketimbang emas. Tetapi si ingkar itu harus ingat bahwa aku tidak membicarakan nilai-nilai artifisial. Seandainya kita menyeberangi gurun yang pasirnya terbuat dari emas, maka gemerlap tajam dari butir-butir mati ini akan merupakan siksaan bagi kita, dan melihat sekuntum mawar akan membawa kita kepada musik surga. Makna puncak dari kebahagiaan kita temukan dalam sekuntum mawar, bukan dalam kebulatan dari kelopaknya. Seperti juga makna puncak dari kebahagiaan dari musik tidak terletak dalam piringan rekamannya. Entah bagaimana kita merasakan dari mawar itu adanya bahasa cinta yang menggapai hati kita. Bukankah kita membawa sekuntum mawar kepada kekasih kita karena di dalamnya sudah terdapat satu pesan yang tidak bisa dianalisis, berbeda dengan bahasa kata-kata. Melalui hadiah sekuntum mawar itu, kita memanfaatkan suatu bahasa kebahagiaan universal sebagai alat ekspresi kita. Untunglah bagiku sekumpulan syair yang digubah oleh para penyair sekte Vaishnava aku temukan ketika aku masih muda. Aku menjadi sadar bahwa adanya suatu gagasan mendasar dalam makna dari syair-syair cinta ini. Aku merasakan kebahagiaan seorang pencari yang tiba-tiba menemukan kunci menuju bahasa yang terpendam dalam hieroglif yang indah. Aku yakin bahwa para penyair ini sedang berbicara tentang pencinta tertinggi yang sentuhannya kita rasakan dalam semua hubungan cinta kita. Cinta terhadap keindahan alam, terhadap binatang, anak-anak, sahabat, kekasih, cinta yang menerangi kesadaran kita atas realitas. Mereka menyanyikan sebuah cinta yang terus-menerus mengalir melintasi berbagai hambatan antara manusia dengan manusia ilahiyah. Hubungan saling membutuhkan abadi yang merupakan pemenuhan yang membutuhkan kesatuan sempurna dari individu-individu dengan yang universal. Penyair Vaishnava bernyanyi tentang pencinta yang serulingnya dengan berbagai lubangnya mengeluarkan beragam nada tentang keindahan dan cinta yang berada di alam dan manusia. Nada-nada ini membawa pesan undangan untuk kita. Mereka terus-menerus mendorong kita untuk keluar
dari gunggungan kehidupan yang terpusat diri dan termasuk ke dalam kerajaan cinta dan kebenaran. Apakah kita memang tuli, atau apakah kita telah ditulikan oleh panggilan-panggilan keduniaan, panggilan-panggilan nafsu egois, ditulikan oleh gemuruh pasar? Kita kehilangan suara dari pencinta, dan kita berkelahi, merampok, kita memeras yang lemah, kita terkekeh mengingat kecerdikan kita. Ketika kita berhasil mengambil yang menjadi milik orang lain, kita menjadikan hidup kita menjadi gurun dengan membelokkan dari dunia kita sungai cinta yang tercurah dari langit biru dan menggelak dari pusat bumi. Dalam wilayah alam, dengan membuka pintu-pintu rahasia bengkel, orang bisa sampai ke ruang gelap tempat tinggal si mekanik dan membantu memperoleh kegunaan. Tetapi melalui pintu itu, orang tidak bisa memperoleh kepastian. Inilah gudang tempat fakta-fakta, dan betapapun perlunya mereka itu, mereka tidak memiliki nilai pemenuhan dalam diri mereka. Tetapi aula kesatuan ada di tempat di mana berdiam pencinta, di pusat eksistensi. Ketika manusia mencapainya, dia segera menyadari bahwa dia telah sampai kepada kebenaran, kepada keabadian, dan dia gembira dengan kegembiraan yang merupakan tujuan terakhir, tetapi tidak memiliki akhir. Hanya sekedar pengetahuan tentang fakta-fakta, hanya sekedar pengetahuan tentang kekuasaan, itu tempatnya berada di luar, bukan dalam jiwa dari segala hal. Kegembiraan adalah sebuah kriteria tentang kebenaran, dan kita tahu bahwa kita telah menyentuh realitas melalui musik yang kita dengar darinya, melalui keriangan salamnya yang diucapkannya kepada kebenaran dalam diri kita. Itulah fondasi sejati dari semua agama. Kita tidak menerima cahaya sebagai gelombang ether. Pagi hari tidak tergantung pada para ilmuwan untuk sampai kepada kita. Demikian pula kita menyentuh realitas tak terhingga dengan seketika di dalam diri kita hanya setelah kita merasakan kebenaran murni dari cinta atau kebaikan. Bukan melalui penjelasan-penjelasan para teolog, bukan melalui diskusi panjang tentang doktrin-doktrin etis. Telah aku akui bahwa agamaku adalah agama penyair. Segala yang aku rasakan tentang agamaku itu berasal dari visi dan bukan dari pengetahuan. Terus terang, aku tidak bisa menjawab dengan memuaskan segala pertanyaan tentang kejahatan atau tentang apa yang terjadi setelah kematian. Namun aku yakin ada saat-saat dalam pengalamanku sendiri ketika jiwaku telah menyentuh yang tak terhingga dan telah menjadi sangat menyadari hal itu melalui cahaya kebahagiaan. Dalam Upanishad telah dikatakan bahwa pikiran dan kata-kata kita pergi dari kebenaran tertinggi dalam keadaan bingung. Tetapi orang yang mengetahui kebenaran melalui kebahagiaan dari jiwanya diselamatkan dari segala kesangsian dan air mata. Di malam hari kita tersandung benda-benda dan menjadi sangat menyadari akan keterpisahan mereka. Tetapi siang hari menunjukkan kesatuan besar yang melingkupi mereka. Manusia yang penglihatan batinnya bermandikan cahaya kesadarannya segera akan memperoleh kesatuan spiritual yang mengatasi segala perbedaan. Pikirannya tidak lagi tersandung-sandung pada berbagai kenyataan keterpisahan dalam dunia manusia yang menerima keterpisahan itu sebagai kepastian. Dia menyadari kedamaian itu berada dalam keselarasan batin yang berdiam dalam kebenaran dan bukan dalam kenampakan luar manapun. Dia tahu bahwa keindahan membawa suatu kepastian abadi dari hubungan spiritual kita dengan realitas yang menunggu kesempurnaannya dalam tanggapan dari cinta kita.